lanjutkan pembahasan soal TPS UTBK 2020 untuk kode yang keempat. Oke, kita langsung saja mulai soal nomor 1. Tentang usia. Perbandingan usia Irzam dengan ayahnya 5 tahun lalu. Ya, Irzam dan ayahnya. Katakanlah Irzam dan ayahnya umur sekarang adalah I dan A. Ya, jadi informasi yang pertama I banding A sama dengan 1:3. Tapi ini bicaranya 5 tahun yang lalu. Jadi kita kurangin 5 masing-masing variabel I dan A. Oke, kita sederhanakan, kita kali silang jadi A min 5 kali 1 ya A minus 5. Ya, I min 5 kali 3 jadi 3I minus 15. Ya, jadi kita punya A sama dengan 3I dikurang 10. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan yang pertama. Informasi berikutnya tahun ini, nah berarti yang sekarang. Selisih keduanya ya 30 tahun. Nah, berarti kita punya A dikurang I sama dengan 30. Gitu ya. Nah, karena A-nya kita punya 3I min 10, maka kita ganti A dengan 3I dikurang 10. Nah, dikurang I. Nah, ini sama dengan 30. Nah, jadi dapatlah 3I kurang I jadi 2I dikurang 10 sama dengan 30. Nah, sehingga 2I sama dengan 40. Ya, jadi I-nya sama dengan 20. Jadi umur Irzam sekarang adalah 20 tahun. Maka umur ayah sekarang sama dengan 3 kali I kurang 10. Ya, 3 kali I yang 60 dikurang 10. Jadi umur ayah sekarang sama dengan 50. Ya, sorry. Nah, umur sekarang jadi sama dengan 50. Nah, ini kita simpan. Nah, pertanyaannya adalah berapakah usia Irzam dan ayahnya 10 tahun lagi? Nah, berarti yang ditanya adalah umur Irzam 10 tahun yang akan datang tambah 10 ya, sama dengan 30. Dan umur ayahnya 10 tahun yang akan datang tinggal kita tambah 10 jadi 60. Jadi Irzam 30, ayahnya 60. 30 dan 60. Jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Ya, nomor 2. 5 huruf konsonan. Ya. Dan 3 huruf vokal. Dari huruf tersebut akan dibuat password, ya. Password yang terdiri dari 5 huruf. Oke, passwordnya 5 huruf. Nah, 5 huruf ini terdiri dari 3 konsonan, 2 vokal yang berbeda. Nah, banyaknya password yang terbentuk adalah jadi kita bikin dulu di sini, anggap aja kayak bola ya, keranjang. Jadi 5 konsonan, 3 huruf vokal, ya. Nah, dari sini kita akan pilih 3 konsonan dan 2 vokal. Gitu ya. Pilih. Nah, tapi sebelumnya kita akan milih 5 dulu. Dari 8 huruf, ya kita akan milih 5. 5 itu diantaranya 3K dan 2 vokal. Oke, jadi kita cari uncingan 3K berarti 5K. Nah, ini kita gunakannya bukan pakai kombinasi ya, pakai permutasi. Kenapa demikian? Karena password itu antara huruf, katakanlah di konsonan ini kepilih adalah W, R, T. Ya. Nah, pilih WRT. Kalau dengan R, W, T ini nggak sama. Ya, kalau password ya. Dengan T, R, W ini juga nggak sama. Jadi susunannya ya diperhatikan ya, sehingga kita pakai permutasi. Jadi 5 kombinasi permutasi 3. Nah, untuk yang vokal berarti 3 ya, permutasi 2 ya, kita kali. Nah, kemudian kita harus pilih dulu dari 8 ya, 8 kombinasi konsonan dan 3 vokal akan dipilih 5 huruf ya, 3K dan 2K. Jadi 3 konsonan dan 2 vokal ini, 5 huruf ini yang sudah kita pilih akan kita acak. Ya, diacaknya gimana caranya? Ya tinggal kali dengan 5 faktorial karena ada 5 huruf di sini. Nah, kalau kita hitung maka 5 faktorial itu kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Nah, nanti nilainya ada 120. 5 kombinasi 3 itu 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 3. Ya, 2 faktorial. 3 permutasi 2 itu 3 faktorial per 3 kurang 2. Ya, 1 faktorial.
Maka kita peroleh 120 kali 5 faktorial bagi 2 faktorial 5 kali 4 kali 3 dikali 3 faktorial bagi 1 faktorial 3 kali 2. Nah, maka kita punya 120 kali 20 60 kali 6. Ini sama dengan 360 dikali 120. Oke, sorry ini karena nanti 5 huruf yang terpilih kita acak, maka ini kita gunakan kombinasi. Ya, karena nanti 5 huruf yang kita pilih ini akan kita acak, ya. Akan kita acak. Jadi kita pakai kombinasi 5 kombinasi 3 itu 5 kali 4 bagi 2, ya. 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 kurang 3, ya, 2 faktorial. 3 kombinasi 2 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 kurang 2, ya, 1 faktorial. Nah, ini 5 faktorial bagi 3 faktorial kan jadi 5 kali 4, ya, bagi 2 jadi 10. 3 faktorial bagi 2 faktorial 3. Jadi kita punya 120 kali 30. Ya, jadi sama dengan ya 3600. Ya, jadi untuk soal nomor 2 kita pilih opsinya yang A, ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Ya, sebuah kode rahasia disusun terdiri dari 4 digit. Ya, kita bikin 4 digit. Ya, 4 digit. 1 2 3 4. Nah, digit yang pertama ini harus huruf vokal bukan U. Berarti ini harus kalau enggak A, I, E, O. Sementara digit yang kedua diisi dengan angka genap. Ya, angka genap ini berarti harus 0, 2, 4, 6, 8. Kemudian digit yang ketiga diisi oleh huruf A. Ya, harus huruf A. Nah, digit yang keempat digit 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ya. Kita bisa gunakan filling slot. Nah, banyaknya kode rahasia yang dapat dibuat jika setiap digit harus berbeda. Nah, nggak boleh sama. Ya, untuk yang digit 1 dan 3 ini gampang. Digit 3 itu harus A, jadi hanya satu cara. Nah, karena A sudah dipakai di digit yang ketiga, maka nggak boleh lagi nih yang digit pertama pakai A. Jadi tinggal I atau E atau O. Maka digit yang pertama ini hanya bisa diisi oleh tiga cara. Nah, untuk digit yang kedua dan keempat kita perhatikan di sini. Digit kedua dan 4 ini ada yang beririsan, ya. 0, 2, ya, kemudian 4, ya, 0, 2 dan 4 yang beririsan. Nah, jadi di sini kita wajib memecah, ya. Memecahnya gimana? Oke, ini digit yang kedua dan digit yang keempat. Digit yang kedua, digit yang keempat. Kita pecah seperti ini, ya. Digit yang keempat. Oke. Jadi kalau seandainya digit yang kedua ini adalah 0, 2 dan 4 yang beririsan, gitu ya. Nah, maka yang kemungkinan keduanya bukan yang beririsan, berarti 6 dan 8. Nah, maka nanti ada berapa cara? Oke. Kalau seandainya digit yang kedua ini 0, 2 atau 3, maka ada 3 cara. Ya, 3 cara. Sehingga digit yang keempat 0 nggak boleh lagi diisi, atau mungkin 2 nggak boleh lagi diisi, 4 nggak boleh lagi diisi. Jadi salah satu di antara 0, 2 dan 4 tidak boleh lagi kita pilih. Jadi yang tadinya ini ada 6 angka, ya, akan berkurang 1 karena udah dipakai di digit yang kedua. Jadi tinggal 5 cara. Sementara kalau seandainya digit yang kedua ini adalah 6 atau 8, ya, maka 2 cara. Nah, maka digit yang keempat kan 6 angka ini boleh kita pilih. Ya, jadi ada 6 cara. Sehingga banyaknya ada 15, mungkin yang kedua ada 12. Nah, ini kita jumlah menjadi 27 cara. Sehingga digit yang kedua dan keempat bisa terisi dengan 27 cara. Nah, sehingga banyaknya cara ada 3 dikali 1 kali 27 sama dengan 81 cara. Jadi kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Diberikan informasi segitiga BCD adalah sama kaki. Ya, BCD sama kaki. Jika besarnya sudut Q adalah 64, ya, Q 64. Nah, besar sudut P 36, ya, 36, maka besar
X adalah, oke. Kita perhatikan di sini besar sudut Q adalah 64. BCD sama kaki, ya. Sama kakinya di BD dan CD, ya. Maka jelas sudut kakinya sama. Sudut C 64, maka sudut B juga 64. Nah, sehingga kita bisa mencari sudut yang berpelurus ini kan jumlahnya harus 180. Katakanlah ini Y. Ya, 64 ditambah Y, ya, ini harus sama dengan 180 derajat, ya, sudut yang berpelurus. Maka Y-nya sama dengan 180 kurang 64, ya, sama dengan 116 derajat. Nah, kemudian kita perhatikan segitiga ABD, ya, untuk mendapatkan sudut X, ya. Nah, jumlah sudut segitiga itu dijumlahkan 180, maka X tambah Y tambah P, P-nya 36 derajat, ini harus sama dengan 180 derajat. Jadi X tambah 116 derajat tambah 36 derajat, ini 180 derajat. Jadi X tambah 116 derajat tambah 36 jadi 152 derajat. Nah, sehingga dapatlah nilai X-nya sama dengan 28 derajat. Nah, di sini opsinya nggak ada, jadi kita bikin aja F, ya, 28 derajat. Itu soal nomor 4. Oke, ada kemungkinan juga untuk soal nomor 4 ini sama kakinya, karena nggak ada informasi sama di mana. Ada kemungkinan sama kakinya di BC dan CD, ya. Jadi kalau seandainya Q-nya 64 derajat, nah, katakanlah karena sama kakinya di BC dan CD, maka sudut B dan D ini sama. Katakanlah sudut Y. Sehingga apabila kita jumlah ketiga sudut ini, Y tambah Y, ya, adalah segitiga BCD tentunya. Y tambah Y tambah 64 derajat, ini sama dengan 180 derajat. Jadi 2Y sama dengan 180 kurang 64, 116 derajat. Sehingga Y-nya sama dengan 58 derajat. Nah, seperti ini. Nah, karena Y 58 derajat, maka sudut yang sebelahnya, ya, katakanlah sudut Z, ya, sudut Y tambah Z ini harus sama dengan 180 derajat. Jadi Z sama dengan 180 derajat dikurang Y, Y-nya 58 derajat. Nah, jadi YZ-nya sama dengan 22 derajat, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat segitiga ABD. ABD. Ketiga sudut ini apabila dijumlah X tambah Z tambah P ini harus sama dengan 180 derajat. Sudut X tambah Z, Z-nya 120 derajat, sudut P-nya itu diketahui 36, ya, sama dengan 180 derajat, maka X tambah 158 derajat sama dengan 180, sehingga X-nya dapatlah 22 derajat. Jadi kita pilih opsinya yang E untuk soal nomor 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5, ya. Berikut adalah beberapa kata yang diterjemahkan dari bahasa Panda. Morse School adalah rumah burung. Bill Morse, ya, berarti burung hitam. Nah, kita perhatikan ada irisan di sini, ya. Rumah burung dengan burung hitam sama-sama burung. Ya, ada kata burung di dua kata yang diberikan, ya, yang pertama. Oke, kita lihat berarti di sini ada kata yang samanya, Morse School, Bill Morse. Nah, berarti Morse ini adalah burung. Ya, Morse. Ya, tapi artinya dibalik, ya. Berarti kole ini adalah rumah. Ya, kita pakai warna lain. Berarti kole ini adalah rumah. Bill adalah hitam. Ya, berarti Bill adalah hitam, ya. Agak bukan burung hitam, burung rumah, tapi dibalik, ya, Morse School. Jadi kata pertama nanti artinya di belakang. Kedua, kata kedua artinya di pertama. Bill Fotak berarti langit. Nah, kata apa? Berarti rumah hantu. Nah, rumah hantu. Berarti kalau rumah hantu, walaupun kita nggak tahu, ya, kalau hantu yang mana, berarti kita cari rumah dulu. Tadi rumah itu adalah depannya cole, ya. Oke, berarti harus cole di belakang. Nah, seperti ini. Mana yang depan, di belakangnya cole? Ya, belakangnya cole itu ada dua, D dan E. Tapi di E ini Bill cole. Bill itu kan tadi adalah hitam.
ya. Nah, hitam. Di sini mintanya rumah hantu, ya. Ini hitam. Ya, berarti bukan E ya. Nah, karena diminta adalah rumah hantu. Jadi pastinya kemungkinan yang D ya. Yang kita pilih untuk soal nomor 5. Oke, kita lanjutkan soal nomor 6. Ya. Wang ing ang artinya hari ini hujan. Wang yang hari ini hujan. Wang ing ong king, ya kata Popo, artinya kemarin juga hujan. Nah, di sini karena ada 4 huruf, 4 kata, maka artinya harus juga 4 kata. Kemarin itu maksudnya hari kemarin. Hari kemarin juga hujan. Pipin membetulkan, ya. Nong ing ong, artinya kemarin cerah. Nong ing ong, 3 kata, ya. Maka artinya juga harus 3 kata. Bukan kemarin cerah, tapi hari kemarin cerah. Kemudian Popo bertanya, mong, ya, mong itu artinya besok. Nah, ini bisa kita langsung tandakan, mong itu besok. Besok, ya, jelas mong besok. Kita sudah dapat ini untuk mong, ya, mong besok. Nah, kemudian kita perhatikan di sini arti dari kata-kata ing, ang, wang, gitu ya. Nah, kita perhatikan sini ada kata hari, hari, hari. Nah, di antara ketiga kata ini dari 1, 2, dan 3 yang beririsan adalah ing. Semuanya ada kata ing. Maka kita bisa pastikan ing ini adalah hari. Ya, ing ini adalah hari. Jadi yang pertama kali kita baca adalah, yang pertama kali kita artikan kata yang kedua dulu, hari, ya, bukan uang, tapi ing. Kata yang kedua kita artikan. Kemudian uang, ya, kata 1 dan kedua ada uang. Ya, uang ini artinya adalah irisannya, ya, ini hujan. Ya, berarti uang ini hujan. Berarti kata pertama diartikan di belakang. Sehingga sudah bisa dipastikan ang ini adalah ini. Ya, ang adalah ini. Ya, kita tulis saya langsung di sini, mong artinya besok. Ing, ya, ing artinya hari. Kemudian wang, ya, wang artinya hujan. Ang ini, ya. Nah, kemudian kita cari nung. Nah, nung kata pertama kita bacanya, kita terjemahkan belakang. Jadi nung itu cerah. Jadi nung artinya cerah. Ya, sehingga ung artinya adalah kemarin. Jadi ung nih sama-sama ung kemarin. Nah, king berarti juga. Nah, berarti king artinya juga. Nah, sehingga apabila kita ingin menerjemahkan, ya, nung ing mong king. Ya, pertama-tama kita terjemahkan ing dulu. Arti ing adalah hari, ya. Kemudian mong artinya besok. Kemudian king artinya juga. Lanjutnya baru nung. Nah, nung artinya cerah. Jadi hari besok juga cerah atau besok juga cerah. Ya, jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 6. Lanjut ke soal nomor 7. Ya, diberi informasi GVTN tambah GHWHU sama dengan 10. Maka RANZ tambah RZCG sama dengan. Oke, kita perhatikan bahwa yang dijumlah selisih 10 adalah 1, ya, 1 tambah 9, ya, sama dengan 10, tapi ini terdiri dari 5 huruf. Sementara ini ada 8 huruf, jadi nggak mungkin, ya, nggak mungkin yang ini. Kemungkinan 2 tambah 8 juga seperti nggak mungkin, ya. Ya, ini juga nggak mungkin juga, ya, karena 3 huruf ini. Nah, kita lanjut lagi, gimana kalau 3 tambah 7? Oke, ini mungkin ya, 4 huruf dengan 5 huruf. Nah, kita coba lagi 4, ya, 4 dengan 5. Ya, ini 4 huruf, 5 huruf. Ya, bisa juga, ya. 4 dengan 6 kalau 5.
4 dengan 6 ya. Ya. Nah, atau 5 dengan 5. Nah, ini nggak mungkin ya, 5 dengan 5. Nah, jadi ya mungkin hanya 3, 7, 6, dan 4 ya, karena 4 huruf dengan 5 huruf. Nah, tapi kita perhatikan di sini ada 2 huruf yang sama, H dengan H. Di 5 huruf ini ada 2 huruf yang sama. Ya, jadi 4 tidak ada huruf yang sama. Nah, sementara 7 ada huruf yang sama. Sehingga yang memungkinkan adalah 3 dengan 7. Ya, 3 dengan 7. Jadi G, V, T, N tambah G, H, W, H, U ini sama dengan T, I, G, A tambah T, U, J, U, H. Gitu ya. Nah, sama dengan 10. Nah, jadi jelas di sini H ini sama dengan U. Ya, H sama dengan U. A sama dengan N. Ya, A sama dengan N. Ya, kita mulai berarti A sama dengan N. Kita tuliskan A sama dengan N, berarti B sama dengan O ya. C sama dengan P. Kemudian D sama dengan Q. E sama dengan R. Kemudian F ya, G, H, I, J, K, L, M. Ya, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke, pertanyaannya adalah R, A, N, Z tambah R, Z, C, G. Nah, R ini sama dengan E. A sama dengan N ya. A sama dengan N. Kemudian N sama dengan A, Z sama dengan M. R sama dengan E, Z sama dengan M, C sama dengan P, G sama dengan T. Nah, ini kayaknya ada yang kurang, harusnya di sini ada N-nya nih ya, harusnya nih. Salah ketik ya, harusnya N, baru G ya. Nah, N itu A, G-nya itu G sama dengan T. Nah, jadi range tambah R, Z, C, N, G ini sama dengan 6 tambah 4, hasilnya 10. Jadi kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 7. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Ya, diberikan beberapa kata yang terjemahkan dari bahasa buatan. Ya. Transfer adalah raket besi. Nelbook berarti bola tangkap. Nelfer, ya, fer bola besi. Nah, ini sama ada kata-kata besi. Kata 1 dan 3. Berarti kalau ada yang sama yang berlisan di sini kata 1 dan 3 nih fer. Berarti fer ini adalah besi. Sehingga bisa kita katakan bola itu adalah nelp. Nah, nelpol ya, bola. Ya, sehingga ras itu adalah raket. Ya. Dan book ini adalah tangkap. Nah, ya, urutannya persis sama ya. Ya, bola besi, raket besi, ya. Bola tangkap. Pertanyaannya raket baru. Nah, kita nggak punya kata baru di sini. Yang jelas kita punya arti raket. Raket itu adalah ras. Ya, mana yang depannya ras? Nah, itu ada 2, A dan C. Tapi yang A ini nelp. Kata berikutnya nelp itu kan adalah bola. Ya, bukan baru. Ya, berarti nggak mungkin yang A. Sehingga kita pilih yang C, ras walk. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9 ya. Sebuah kode menuliskan pleading menjadi kata yang diberikan ini. Nah, pertanyaannya maka solder akan dituliskan menjadi apa? Oke. Coba kita konversikan dalam bentuk angka huruf ini. Oke, coba kita tuliskan di sini. Jadi dari A sampai Z ya, A1, Z 26. Nah, maka sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, dari pleading menjadi F, M, H, dan seterusnya.
Kita tuliskan pleiading P, L, E, ya, A, D, I, N, G. Nah, P ini nilainya 16. Ya. L nilainya adalah 12, E5, A1, D4, I9, ya, N14, ya, G nilainya adalah 7. Oke ya. Nah, dengan FMH, ya, kita lihat F, ya, M, H, C, Q, M, F, B. Oke. F nilainya adalah 6. Ya, kemudian M13, H nilainya 8, C nilainya 3, Q nilainya 17, M nilainya 13, F6, B2. Nah, kita perhatikan 16 jadi 6, L jadi 13 dan seterusnya ya. Nah, kita kaitkan coba. Nah, coba kita perhatikan di sini 16, 12, 5, 1. 17, 13, 6, 2. Nah, jadi ternyata angka-angka ini tambah 1 menjadi angka di belakang. Ya, ini kita tambah 1 jadi ternyata. Ya, tambah 1 jadi 17 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Sementara 4 ya, 9, 14, 7. Ini dibalik ya. Dibalik bacanya dari 3, 8, 13, 16. Ya, jadi ini dikurang 1. Ya, 4 kurang 1 3, 9 kurang 1 8, 14 kurang 1 13, 7 kurang 1 6. Ya, seperti itu. Maka kata solder, ya, kata solder, ya, S H O U L D E R. Ya, ini S ini bernilai 19, H8, O15, U-nya bernilai 21, L bernilai 12, D4, E5, R18. Oke, dengan cara yang sama ini kita tambah 1. Ya, kalau kita tambah 1 maka menjadi 20, 9, 16, 22. Nah, huruf apa di 20? 20 huruf T, 9 huruf I, 16 adalah huruf P, 21 adalah huruf U. Nah, kemudian ini nanti dibalik, jangan lupa. Ya, jadi 12 kurang 1, 11. Ya, 4 kurang 1, 3. 5 kurang 1, 4. 18 kurang 1, 17. Nah, maka nanti hurufnya 17 itu adalah Q, 4 itu adalah D, 3C, 11 itu K. Nah, maka bentuknya menjadi QDCK, QDCK, TI 21. Nah, ini 21, 22 nih ya, sorry. Jadi V ya. Nah, TIPV. QDCK, TIPV. Oke, jadi kita pilih untuk nomor 9. Opsinya yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Oke, kita disuruh untuk menentukan 9 sama dengan apa? Apabila 5 sama dengan IUQT, 7 sama dengan PCR CB. 5 bahasanya tulisan LIMA. Ya, sama dengan IUQT. Ya, kalau kita perhatikan L itu I, A sama dengan T. Nah, ini terbalik ya. Nah, di mana-mana tuh ya A dulu baru L. Ya, tapi di sini kalau kita perhatikan A-nya T, L-nya adalah I. Ya, berarti abjadnya terbalik. Jadi kita harus bikin 5 ini sama dengan AMIL, ya, amil. Nah, jadi A-nya tuh I, M adalah U, I adalah Q, L sama dengan T. Biar urutan abjadnya sesuai ya. Ya, berurutan maksudnya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kemudian 7 berarti T, U, J, U, H. Nah, ini sama dengan P, C, R, C, B. Ya. Nah, ini kita balik lagi ke tadi. Jadi 7 jadi H, U, J,
U, T. Jadi H itu P, U itu C, J, R, T-nya adalah B. Nah, dari kedua informasi ini kita akan peroleh bentuk seperti ini. Nah, ini kita biar nggak perlu saya tulis lagi. Nah, jadi bentuk persamaannya A sama dengan I ya tadi ya. Nah, B sama dengan J sampai Z sama dengan A. Nah, sehingga 9 ya. Jadi 9 SEMBILAN. Kita balik dulu jadi N A L I B M ya E S. Nah, ini sama dengan apa? Ya, kita lihat N. N itu sama dengan V. Nah, kita lihat yang sudah V hanya B ya. Tapi coba kita tuliskan. A itu I, L adalah Q. Ya, sementara I-nya L itu T. Ya, L itu T, I adalah Q, B-nya itu B adalah J, ya. M mana M? M adalah U, E adalah M, S adalah A. Ya. VITQJUMA. Ya, ini kurang Q ya di sini ya. Sorry bukan O nih. Ini I itu Q ya harusnya ya. Nah, salah ketik nih. Jadi kita pilih harusnya opsinya yang B untuk soal nomor 10. Nah, ini pembahasan untuk kode yang keempat UTBK 2020.